materinya tentang statistik deskriptif ya, untuk mendeskripsikan gambaran suatu data yang sudah kita kumpulkan. Baik, saya share screen dulu untuk materinya. Jadi, setelah kemarin kita sudah membahas tentang konsep data, jenis-jenis data berdasarkan skala pengukurannya. Ada 4 ya skala pengukurannya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan menurut jenisnya berarti ada jenis data yang kategori dan jenis data yang numerik. Ya, dan kategori itu data keterangan dan data numerik itu adalah data yang berupa angka. Nah, untuk langkah berikutnya setelah adik-adik mendapatkan data dalam suatu penelitian, maka kita akan melakukan pengolahan. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa minimal pengolahan data itu adalah menyajikan dalam bentuk grafik yang sesuai. Ya, grafiknya harus disesuaikan antara jenis yang kategori dan jenis yang numerik. Nah, untuk data kategori cukup tampilannya itu di dibuat dalam bentuk data persentase, yaitu proporsi. Misalkan laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen, atau bisa ditunjukkan dengan gambar grafik. Nah, kemudian untuk data yang numerik atau angka, itu kalau dinyatakan dalam bentuk grafik, bisa ya, tetapi harus dibuat berkelompok. Seperti kemarin di gambar histogram itu, yaitu distribusi frekuensi berat badan ya ke- responden yang sudah dikelompokkan, sehingga terbentuklah data grafik histogram. Nah, tetapi dalam penyajian statistik, nilai-nilai statistik yang ada di hasil, di bagian hasil di bab 4 skripsi itu, untuk data numerik itu harus ditampilkan dalam nilai-nilai tendensi sentral ya, atau ukuran nilai tengah. Ya, istilahnya kadang-kadang bisa menyebut sebagai nilai-nilai tendensi sentral atau nilai-nilai nilai tengah ya, ukuran nilai tengah. Nah, nilai tendensi sentral ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan kelompok yang didasarkan atas gejala pusat. Jadi, sekelompok data itu, misalnya usia responden atau berat badan suatu kelompok itu dari sampel yang kita kumpulkan, itu akan kita lihat, akan kita deskripsikan dan menggunakan minimal 3 nilai ini, yaitu nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus. Tiga nilai ini disebut sebagai nilai tendensi sentral atau gejala pemusatan, ya, atau nilai-nilai tengah. Nah, yang pertama adalah rata-rata, ya. Rata-rata ini merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas rata-rata kelompok. Ya, ada 3 macam rata-rata, ya, yaitu rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata hitung dengan pembebanan. Ya, untuk rata-rata hitung, ya, atau min bisa disebut min saja, ya, merupakan ukuran nilai yang paling sering digunakan untuk analisis statistik, ya, analisis data yang lebih lanjut, terutama yang kelompok statistik parametrik itu selalu menyertakan nilai-nilai rata-rata. Ya, rumusannya untuk data tunggal seperti ini, rata-rata adalah jumlah dari seluruh data dibagi jumlah datanya. Ya, kemudian untuk data berkelompok, ini rata-rata rumusnya adalah jumlah dari frekuensi dikalikan titik tengah dalam suatu kelompok data itu, kemudian dibagi jumlah frekuensinya. Ya. Oke, nanti untuk contohnya kita tidak usah hitungkan manual, nanti langsung kita lihatkan saja untuk menghitung menggunakan EPSS, barangkali nanti juga akan dipraktekkan dengan Bu Ayu ya. Oke, yang selanjutnya adalah rata-rata ukur. Ya, rata-rata ukur atau sering disebut dengan geometric mean. Ya,
Perhitungan rata-rata ini menggunakan akar pangkat dari perkalian jumlah setiap pengamatan. Ya, kalau ini tadi adalah dijumlahkan, semua data dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah anggotanya. Ya, kalau berkelompok berarti harus ditambahkan dengan frekuensinya dulu. Ya, kemudian baru dibagi jumlah datanya. Nah, kemudian kalau rata-rata geometrik itu punya akar pangkat dari perkalian setiap datanya. Ya. Biasanya untuk rata-rata geometrik ini digunakan untuk menghitung rata-rata suatu kelompok data yang pertumbuhannya menggunakan deret ukur, ya. Misalkan pertumbuhan sel, ya itu berarti kita menggunakan akar pangkat. Nah, ini sebagai contoh, misalnya hasil terapi suatu penyakit pada 3 orang penderita, ya, diketahui rata-rata, bukan rata-rata, penderita pertama sembuh dalam 4 hari. Kemudian penderita kedua sembuh dalam 10 hari, dan penderita ketiga sembuh dalam 25 hari. Ya, maka rata-rata kesembuhan dari 3 orang itu bisa menggunakan ukuran rata-rata ukur atau geometric mean. Ya, jadi tinggal mengalihkan, kemudian diakar pangkat dari jumlah datanya. Ya, jadi ini akar pangkat 3 dari 4 kali 10 kali 25. Sehingga ketemu rata-rata kesembuhan pasien itu adalah 10 hari. Nah, rata-rata ukur ini hanya digunakan untuk data yang jumlahnya kecil, sedikit ya. Oke, kemudian berikutnya adalah nilai median. Nilai median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah, posisi di tengah-tengah suatu distribusi. Ya. Angka yang menunjukkan nilai pada posisi tengah dari sederetan angka hasil pengamatan sehingga membagi menjadi 2 sama banyak. Ya, berarti ini posisinya ada di tengah. Nah, untuk mengetahui medianya, maka datanya harus diurutkan dulu. Data diurutkan dulu dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Selanjutnya, nilai yang terletak di tengah-tengah inilah yang disebut dengan nilai median. Ya, kalau dihitung menggunakan rumus manual, ya rumusnya seperti ini. Ya, untuk data yang tidak berkelompok, ya langsung saja datanya diurutkan tadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, kemudian kita hitung kalau datanya itu ganjil, maka nilai median persis data yang ada di tengah-tengah. Ya. Kemudian kalau datanya berkelompok, maka atau ini dulu yang tadi datanya tidak berkelompok, itu berarti misalkan jumlah datanya ada 11. Berarti diurutkan dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian data ke nomor, karena 11 ya, 11 dibagi 2, berarti kan 5,5. Ya, 11 dibagi 2 kan 5,5. Berarti posisi data yang ada di data ke-6 itulah yang merupakan nilai median. Ya. Sedangkan untuk data yang genap, misalkan datanya ada 12, 12 dibagi 2 kan 6. Nah, berarti posisi median itu berada di data ke-5 dan 6 dibagi 2. Nah, itu nilai median. Ya, sedangkan untuk data yang berkelompok, ini rumusnya adalah median sama dengan B ditambah I dikalikan setengah N dikurangi F frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median. Nah, ini kalau kita menggunakan manual ya, tapi adik-adik semua tidak perlu mengerjakan dengan manual, nanti kita bisa eh, menghitung atau menentukannya dengan
SPSS ya. Tapi paling tidak adik tahu bahwa median itu adalah nilai-nilai pemusatan yang posisinya berada di tengah-tengah suatu distribusi. Berikutnya adalah nilai modus. Ya, modus atau sering disebut dengan mode juga boleh. Ini merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau yang paling sering muncul. Ya, nanti kita berikan contoh untuk nilai yang paling sering muncul itu berapa. Ya, untuk rumus data tunggal tinggal memilih data yang nilainya paling muncul, berarti frekuensinya paling banyak. Ya. Kemudian untuk data berkelompok itu adalah datanya disusun dulu seperti tabel distribusi frekuensi, kemudian menggunakan rumus ini ya. Modus sama dengan B ditambah 1 dikalikan B1 per B1 plus B2. Kemudian nanti B1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya dan B2 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, oke, ini juga cukup dipahami saja karena kita nanti tidak perlu menghitung dengan manual ya, tetapi adik-adik perlu tahu bahwa modus adalah termasuk dalam nilai-nilai tendensi sentral yang mewakili suatu kelompok data. Nah, hubungan antara nilai rata-rata, median, dan modus ya, pada kurva yang simetris itu berarti berdistribusi normal, maka nilai rata-rata, median, dan modus terletak pada satu titik karena nilainya sama. Rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Nah, sedangkan pada data yang distribusinya miring ke kanan, berarti yang panjang sebelah kanan, maka nilai modus bergeser ke kiri mengikuti nilai yang frekuensinya terbanyak. Sedangkan nilai rata-rata akan bergeser ke kanan karena pengaruh oleh nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu nilai yang berbeda jauh dari kelompok itu. Ya. Dan median terletak antara rata-rata dan modus. Rata-rata itu min ya, mean. Nanti nyebutnya min gitu aja ya. Kemudian modusnya itu berada di sebelah kiri. Nah, mohon diingat-ingat bahwa kalau distribusinya miring ke kanan berarti rata-ratanya ada di sebelah kanan karena tergeser oleh nilai yang ekstrim atas. Ya. Kemudian pada distribusi miring ke kiri, maka modus terletak di sebelah kanan mengikuti nilai dengan frekuensi terbanyak, sedangkan nilai rata-rata akan tergeser ke kiri mengikuti nilai ekstrim rendah dan mediannya terletak di antara nilai rata-rata dan nilai modus. Nah, secara empiris atau secara nyata, jarak antara modus nilai yang paling banyak dengan rata-rata merupakan 2/3 jarak antara modus dan min atau rata-rata. Nah, modus mengalami pergeseran terbesar diikuti dengan rata-rata dan median. Dan median relatif stabil di antara median ini relatif stabil dibandingkan dengan modus dan rata-rata. Tetapi bila rata-rata dari sampel ke sampel, maka rata-ratanya mempunyai fluktuasi yang kecil. Jadi begini, saya mau buat gambar aja. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Jadi kalau distribusinya normal, ini seperti yang ada di bagian ya, ada di bagian ini. Ini adalah nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Berarti ini distribusinya nol. Posisinya tepat ada di sini. Ya.
Berarti sisi kanan dan sisi kiri itu sama. Ya. Terus sekarang distribusi yang miring ke kanan, ini yang panjang sebelah kanan, ya, itu yang miring ke kanan. Ini disebabkan karena nilai rata-ratanya itu ada nilai ekstrim tinggi, sehingga rata-rata tergeser di sebelah kanan. Terus medianya itu posisinya yang paling tinggi ada di sebelah kiri. Ini modus, modus itu yang puncak ya. Modus itu ditunjukkan dengan puncak kurva. Dan nilai median namanya median. Nilai tengah berarti posisinya selalu ada di tengah. Ini miring kanan. Nah, ini kanan. Ya. Sedangkan distribusi yang miring ke kiri, ini ilustrasi dari penjelasan saya tadi, yang panjang sebelah kiri. Ini panjang. Mengapa dia panjang sebelah kiri? Karena rata-ratanya tergeser ke kiri. Karena ada nilai ekstrim yang ada di sebelah kiri. Nilai ekstrim itu nilai yang outlier. Eh, ada nilai yang terpencil, kecil ya di sebelah kiri. Ya. Sedangkan modusnya tergeser ke kanan. Sehingga posisinya ada di paling kanan. Ini modus ditunjukkan dengan puncak kurva. Nah, sehingga mediannya itu selalu ada di tengah-tengah ya. Jadi mohon diingat-ingat modus itu yang paling tinggi puncaknya, median selalu ada di tengah-tengah. Yang bergeser baik ke kanan atau ke kiri itu adalah rata-rata. Nah, jadi ketika adik-adik kemarin ada yang menanyakan, kalau misalkan kita mau mengkategorikan suatu data angka, kemudian kita kategorikan menjadi baik dan tidak baik, titik potongnya apa gitu ya. Kemarin ada yang bertanya begitu. Misalkan Bu, nanti kalau misalkan kita meneliti ada data skor skor pengetahuan, kemudian mau kita bagi menjadi dua kategori, skor pengetahuannya baik dan kurang, titik potongnya menggunakan apa? Nah, berarti adik-adik harus menghitung ini dulu. Menghitung nilai rata-rata, median, dan modus. Jika nilai rata-rata, median, dan modus itu sama, berarti dia berdistribusi normal. Berdistribusi normal, maka titik potongnya, cut off point-nya menggunakan nilai rata-rata. Ya, cut off point itu adalah titik potong. Nah, berarti pakai rata-rata ini. Ya, pakai titik ini. Dah, nanti berarti sebelah kanan itu, ya, sebelah kanan dinyatakan sebagai pengetahuan yang baik, sebelah kiri pengetahuan yang kurang. Nah, pakai titik potongnya ini. Nah, tetapi kalau misalkan adik-adik sudah melakukan analisis di normalitas data, ternyata distribusinya tidak normal, baik itu miring kiri, ini miring kiri atau miring kanan, mau membuat kategori, maka titik potongnya menggunakan nilai median. Nah, ini titik potongnya menggunakan nilai median. Kalau distribusinya tidak normal. Tapi kalau normal, menggunakan rata-rata. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan jika ada pertanyaan, saya tunggu dulu. Ah, cukup. Nah, sekarang saya kasih contoh ya, saya kasih contoh menggunakan saya ini tutup share screen-nya yang ini, saya akan kasih contoh dari data ini. Misalnya saya sudah mempunyai data yang saya masukkan ke dalam SPSS seperti ini. Nah, sudah terlihat. Jadi ini nanti adik-adik kalau sudah mengumpulkan data sebanyak ini contoh saya ya. Nanti kalau adik-adik dikasih contoh dari Bu Ayu, silahkan dipraktekkan ya. Ini data umur ibu ya. Di sini data umur ibu. Misalnya, ini data umur ibu, ini berat badan.
ini kolesterol. Ya. Nah, misalnya kita mau menghitung tadi nilai-nilai tendensi sentral, cukup data yang sudah kita masukkan ini kita analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik deskriptif. Ya, misalkan kita masukkan umur. Nah, setelah itu kita cari di sini, kita klik option, di sini tinggal memasukkan rata-rata, standar deviasi. Standar deviasi itu nanti di bagian nilai-nilai penyebaran ya. Kemudian ini jumlah, nilai minimal, nilai maksimal. Tapi selain ini juga ada, misalkan nanti mau menggunakan yang sebelah dis frekuensi juga bisa nih, frekuensi deskriptif, frekuensi. Kemudian kita masukkan umur ibu karena ini datanya data angka ya. Nanti kita masukkan di sini, kita klik statistik, tinggal kita hitung nilai min, median, modus, jumlah ya. Di sini akan kita cari ya, tinggal klik aja nanti kalau adik-adik sudah praktek di apa namanya lab komputer nanti tinggal klik ini sudah ada tandanya ini tendensi sentral ya, ini nanti nilai tendensi sentral, nanti tinggal menghitung min, median, modus, jumlah. Oke, kalau sudah nanti tinggal continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul, sorry ya belum ya. Nah, saya lihatkan hasilnya. Nah, kalau nanti analisisnya sudah muncul, nah nanti munculnya seperti ini, jumlahnya berarti kita bisa melihat bahwa nilai rata-rata umur ibu adalah 25,1. Nilai medianya adalah 24. Nilai modusnya 19. Jumlah dari seluruh data adalah 1.255. Kalau dilihat sekilas bahwa ini nilai rata-ratanya adalah 25, nilai medianya 24 dan nilai modusnya 19, berarti